Selamat datang di Special Edition. Sebelum melanjutkan materi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update materi terbaru dari kami. Kali ini kita akan bahas tentang siswa dengan hambatan pendengaran. Siswa dengan hambatan pendengaran adalah siswa yang memiliki hambatan pada indera pendengarannya. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan audiometer, menghasilkan skor 98 desibel atau lebih besar disebut dengan tuli, dan apabila menghasilkan 27-90 desibel disebut kurang dengar atau hard of hearing. Berikut tingkatan dari hambatan pendengaran, yaitu pada tingkat ringan pada taraf 20-30 desibel, yang mana anak masih mampu belajar bicara dengan menggunakan alat pendengaran dan dapat berkembang secara normal. Yang kedua, pada taraf marginal, yaitu sekitar 30-40 desibel, yang mana anak mengalami kesulitan mendengar jarak jauh lebih dari 1 kaki dan kesulitan dalam mengikuti percakapan. Tetapi, anak masih dapat belajar berbicara menggunakan alat pendengarannya. Kemudian, pada taraf sedang, yaitu sekitar 40-60 desibel, pada taraf ini, anak umumnya hanya dapat mendengar suara dengan volume tinggi. Kemudian, pada taraf berat, yaitu sekitar 60-70 desibel, anak tidak dapat berbicara tanpa menggunakan teknik-teknik khusus. Kemudian, pada taraf sangat berat, yaitu sekitar 70 lebih desibel, anak tidak dapat belajar menggunakan alat dengarnya. Hal ini dapat dibantu dengan bahasa isyarat. Adapun jenis hambatan pendengaran didasarkan pada anatiofisiologisnya, dibagi berdasarkan letak bagian telinganya. Yang pertama yaitu hambatan pendengaran konduksi, yaitu terjadi karena tidak berfungsinya alat-alat penghantar getaran suara pada bagian telinga tengah sehingga suara tidak dapat masuk ke telinga bagian dalam. Yang kedua, ada hambatan pendengaran sensoneural, yaitu terjadi karena tidak berfungsinya saraf telinga bagian dalam sehingga tidak dapat menyalurkan getaran ke lobus temporalis. Kemudian ada hambatan pendengaran campuran, yaitu terjadi karena tidak berfungsinya menghantar suara dan saraf telinga bagian dalam. Faktor penyebab terjadinya hambatan pendengaran yaitu terjadi pada saat prenatal. Yang pertama dapat terjadi karena faktor keturunan atau ibu yang mengandung mengalami rubella dan kemudian mengalami toxamania. Adapun pada postnatal yaitu dapat terjadi penyakit-penyakit seperti herpes simplex, meningitis, otitis media, dan penyakit lain atau kecelakaan. Berikut perangkat yang digunakan untuk membantu pendengaran, yaitu ada alat bantu dengar. Alat bantu dengar dapat digunakan untuk gangguan pendengaran ringan hingga berat yang bekerja dengan cara mengeraskan suara. Kemudian ada implan koklea, digunakan untuk mengatasi gangguan pendengaran sangat berat atau mendalam dengan cara menanamkan alat langsung ke dalam telinga melalui operasi, lalu diaktifkan oleh perangkat yang dipakai di luar atau di belakang telinga. Berikut karakteristik siswa dengan hambatan pendengaran. Yang pertama ada kemampuan intelijensi sama dengan siswa pada umumnya. Tidak atau kurang mampu mendengar, perkembangan bahasa yang terlambat, sering memiringkan kepala ketika berusaha mendengarkan, tidak atau kurang tanggap ketika diajak berbicara, banyak memperhatikan getaran, suara yang dikeluarkan kurang jelas atau monoton, kemudian menggunakan isyarat. Adapun juga memperhatikan gerak bibir saat melihat lawan bicara. Kemudian ada egosentrisme melebihi siswa pada umumnya,
takut dengan lingkungan lebih luas, dan juga mudah tersinggung. Adapun program yang dikhususkan untuk siswa dengan hambatan pendengaran adalah PKPBI atau Pengembangan Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Tujuan dari program ini adalah pembinaan komunikasi dan penghayatan bunyi, sehingga kemampuan peserta didik dalam hal komunikasi dan persepsi bunyi melalui pendengaran dan perasaan vibrasi yang masih dimiliki peserta didik dengan hambatan pendengaran dapat berkembang secara optimal. Adapun isi dari PKPBI yaitu membantu siswa untuk melatih kepekaan akan bunyi atau vibrasi, memahami dan merespon bunyi atau suara, memahami makna dari bunyi, memahami dan merespon bunyi atau suara, melatih emosi melalui irama, tekanan, dan tempo, kemudian melatih pengendalian motorik, keterampilan bicara dan membaca, dan juga mengembangkan bahasa. Berikut media pembelajaran yang dapat digunakan untuk siswa dengan hambatan pendengaran. Yang pertama ada kartu kata, kemudian media visual seperti gambar dan video, kemudian cermin untuk melatih bicara dan ekspresi, kemudian ada media kartu bergambar dan media-media visual lainnya. Metode komunikasi yang dapat digunakan untuk siswa dengan hambatan pendengaran, yang pertama ada metode oral, yang mana metode ini menggunakan mulut atau berbicara seperti siswa pada umumnya dan biasanya dibantu dengan alat bantu dengar. Yang kedua, ada metode isyarat. Metode isyarat ini di Indonesia terdiri dari SIBI, yaitu Sistem Bahasa Isyarat Indonesia, dan juga BISINDO, Bahasa Isyarat Indonesia. Kedua isyarat ini dapat diberikan tergantung pada keinginan dan kenyamanan siswa yang menggunakannya. Kemudian yang terakhir ada metode KOMTAL atau komunikasi total, yang mana metode ini menggabungkan metode oral dan juga metode isyarat. Sekian materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.